Bismillahirrahmanirrahim. Ya, nasihat kami adalah agar kiranya setiap dari kita itu tetap bersemangat dalam belajar ilmu agama. Sebab ilmu agama adalah sumber kebaikan. Ya. Dan jangan sampai rasa malu itu menghalangi kita dari belajar ilmu agama. Jangan sampai rasa malu menghalangi kita atau membuat kita tidak mau belajar agama. Ini keliru ya. Ya betul, malu adalah sifat yang terpuji. Malu termasuk bagian dari keimanan. Kata Nabi SAW, al-haya'u syu'batun minal iman. Malu itu adalah bagian dari keimanan. Jadi malu, kata Nabi, adalah bagian tanda dari keimanan seseorang. Ketika dia punya sifat malu, rasa malu, itu artinya ada keimanan pada dirinya. Tapi ketika dia tidak punya rasa malu, itu artinya keimanan itu dipertanyakan pada diri seorang muslim dan muslimah. Ya. Dan malu itu asalnya mendatangkan kebaikan. Kata Nabi SAW, al-haya'u la ya'ti illa bi khair. Malu itu tidak mendatangkan apa-apa kecuali kebaikan. Jadi malu itu, kata Nabi, la ya'ti illa bi khair. Tidaklah mendatangkan kecuali hanya kebaikan. Ya. Tetapi ketahuilah wahai ibu sekalian, bahwa malu itu ada yang baik, ada yang tidak baik. Ada yang terpuji, ada yang tercela. Ya. Yang manakah malu yang baik? Malu yang terpuji, malu yang merupakan bagian dari iman, malu yang mendatangkan kebaikan, yang bagaimana? Itu malu, rasa malu kita yang kemudian menyebabkan kita tidak bermaksiat kepada Allah. Itulah malu yang baik. Malu yang membuat seorang muslimah malu untuk bermaksiat kepada Allah. Itu malu yang baik. Ya, seperti misalnya malu ketika auratnya terlihat. Nah, itu malu yang baik. Ya, dia punya sifat malu, rasa malu ketika auratnya dilihat oleh orang lain yang bukan mahram. Itu harusnya malu di situ. Ya, oleh karena itu istrinya Nabi Aisyah radhiyallahu taala anha, tatkala Nabi SAW menjelaskan tentang keadaan manusia di hari kiamat, di mana Nabi berkata bahwa di hari kiamat nanti seluruh manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar, laki-laki maupun wanita, dalam keadaan apa? Hufatan urah. Dalam keadaan hufah, tidak beralas kaki, urah, tidak memakai busana sedikit pun. Jadi seperti itu nanti kondisi manusia, baik laki-laki maupun wanita, ketika mereka semuanya dikumpulkan di padang mahsyar. Mereka tidak beralas kaki dan tidak memakai busana sedikit pun. Ketika Aisyah istri Nabi mendengarkan Nabi bersabda demikian, maka timbullah rasa malunya Aisyah. Ini malu yang baik. Apa kata Aisyah? Ya Rasulullah, ar-rijalu wal nisa yanzuru ba'duhum ila. Nah, ini namanya malu ya, malu. Ya, kalau kita di hari kiamat akan saling melihat aurat. Ya, tidaklah dari peristiwa yang terjadi di hari kiamat, kengerian yang terjadi di hari kiamat, itu menyebabkan seseorang tidak ada ketertarikan untuk melihat lawan jenisnya. Ya, demikian. Jadi peristiwa dahsyatnya, peristiwa yang terjadi di hari kiamat, begitu menakutkannya peristiwa yang terjadi di hari kiamat,
sehingga orang-orang di hari itu tidak ada nafsunya, hilang nafsunya, sehingga tidak ada ketertarikan untuk melihat lawan jenisnya walaupun auratnya terlihat. Kenapa? Sebab dahsyat, ngeri keadaan yang terjadi di hari kiamat. Tetapi yang kita ingin garis bawahi, wahai ibu sekalian, kita melihat Nabi tadi, subhanallah, ketika melihat istri Nabi tadi, ketika Nabi menyebutkan bahwa aurat wanita di hari kiamat akan terlihat, maka disitulah Aisyah sangat malu. Aisyah sangat malu. Ya. Jadi ini malu yang baik ya. Malu yang baik itu ketika seorang wanita terlihat auratnya di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Di situ harusnya dia malu. Kalau dia punya rasa malu, berarti itu wanita ada iman padanya, ada iman pada dirinya. Ya. Demikian pula ketika ada seorang wanita ini kena penyakit ayan. Kena penyakit ayan, penyakit epilepsi ya. Jadi ada itu penyakit seperti ayam menggelepar. Kalau datang penyakitnya tidak sadar, ya menggelepar. Maka wanita itu kena penyakit epilepsi. Kemudian wanita itu datang ke Nabi SAW dan berkata, "Ya Rasulullah, doakan saya agar Allah menyembuhkan saya. Doakan." Maka Nabi berkata saat itu, "In syi'ti da'autullaha an yu'afiyak wa in syi'ti sabarti walakil jannah." Nabi memberikan pilihan kepada wanita tersebut. Apa kata Nabi? "Jika engkau mau, saya akan doakan. Kamu sembuh, kamu akan sembuh. Tetapi kalau engkau mau bersabar dengan penyakitmu, maka untukmu surga." Untukmu surga. Jadi Nabi memberikan pilihan, ya apakah engkau mau didoakan sembuh, saya doakan. Atau ingin tetap dengan penyakitmu, kamu sabar dengan penyakit yang kamu derita, kalau kamu sabar, kamu akan mendapatkan di surga. Apa yang dipilih oleh wanita itu? Ternyata wanita itu berkata, "Kalau begitu saya memilih surga. Kalau begitu saya akan memilih surga dengan bersabar." Ya. Tetapi ya Rasulullah, ada satu permintaan saya. Apa itu? Tolong doakan saya ketika penyakit saya datang, jangan sampai aurat saya terlihat. Itu permintaan saya. Tolong doakan ya Rasulullah, ketika penyakit saya datang, jangan sampai aurat saya nampak dan terlihat. Sebab dimaklum ya, kalau ada orang kena penyakit epilepsi, otomatis ketika dia meronta-ronta, otomatis auratnya pasti terlihat. Dan itu tidak sengaja kan? Tidak sengaja. Tapi lihat, karena rasa malu yang ada pada wanita tersebut, sampai dia di kondisi seseorang terlihat auratnya tidak sengaja, beliau tetap punya rasa malu. Sampai dia meminta kepada Nabi, "Ya Rasulullah, tolong doakan saya supaya aurat saya tidak terlihat." Nah, inilah malu yang baik. Seperti inilah malu yang baik. Malu ketika seorang muslimah, seorang mukminah itu nampak auratnya di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Ini malu yang baik. Ya. Adapun seseorang malu belajar ilmu agama, inilah malu yang tercela. Malu belajar ilmu agama itu malu yang tidak baik. Ya. Apalagi malu bertanya. Saya malu bertanya. Kenapa pertanyaan saya pertanyaan tidak layak? Kenapa pertanyaan tidak layak? Ya terkait dengan hubungan suami istri. Dalam perkara agama tidak boleh kita malu. Jangan kita malu ya. Oleh karena itu, Aisyah radhiyallahu taala anha, istri Nabi yang punya sifat malu tadi, beliau berkata, "Ni'man nisa saul ansar." Sebaik-baik wanita, kata Aisyah, adalah wanita Ansar. Sebaik-baik wanita adalah wanita Ansar. Ada apa dengan mereka? La yamna'hunnal haya min ayatafaqahna fid din. Sifat malu yang ada pada wanita-wanita Ansar
tidak menghalangi mereka untuk mempelajari dan mendalami ilmu agama. Itu malu yang tidak boleh kita malu di situ ya. Jadi dalam persoalan agama, sekalipun kita sudah tua, saya sudah tua malu-malu pergi belajar, jangan malu. Ya, sebab itu malu bukan pada tempatnya. Itu bukan malu yang terpuji, itu malu yang tidak baik. Ya, justru dalam perkara agama kita tidak boleh malu. Perhatikan para wanita Ansor, ya. Aisyah berkata apa tadi? Sebaik-baik wanita adalah wanita Ansor. Kenapa? Sebab rasa malu tidak menghalangi mereka untuk belajar ilmu agama. Ya. Perhatikan wanita Ansor. Ada wanita Ansor namanya Ummu Sulaim. Ya, Ummu Sulaim datang bertanya ke Nabi, datang bertanya tidak malu. Apa pertanyaannya? Ya Rasulullah, hal 'alal mar'ati ghuslun idza hiya ihtalamat? Ya. Apakah wanita juga harus mandi junub ketika dia mimpi basah? Nah, ini pertanyaannya ya. Pertanyaan yang mungkin sebagian dari kita malu menanyakannya, tapi itu penting ditanyakan sebab itu mengalami. Dia dialami oleh setiap muslimah. Apa pertanyaannya kepada Nabi? Ya Rasulullah, apakah wanita juga mandi junub ketika dia mimpi basah? Coba pertanyaannya itu. Maka Nabi menjawab, iya. Na'am, idza ra'atil ma. Iya, dia juga harus mandi junub ketika dia melihat ada air mani yang keluar. Dia harus mandi junub ketika melihat ada air mani yang keluar. Ketika Ummu Sulaim bertanya tentang hal tersebut kepada Nabi, di situ ada istri Nabi namanya Ummu Salamah. Ada namanya Ummu Salamah, istri Nabi di situ. Ummu Salamah langsung menutup mukanya. Ummu Salamah langsung menutup mukanya karena malu. Tetapi kemudian beliau bertanya lanjut kepada Nabi, ya Rasulullah, apakah wanita mimpi basah juga? Ditanyakan juga ke Nabi sambil menutup mukanya karena malu. Apakah wanita juga mimpi basah seperti laki-laki? Maka Nabi menjawab, iya, wanita juga mimpi basah sebagaimana laki-laki. Ya, oleh karena itu jamaah sekalian, barakallahu fikum. Ya, sekali lagi kesimpulan kita, malu itu ada yang baik, ada yang jelek. Ada yang terpuji, ada yang tercela. Malu yang terpuji yang merupakan bagian dari iman, itulah malu ketika kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Disitulah harusnya seorang muslimah malu ketika dia bermaksiat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya tadi adalah memperlihatkan auratnya di depan manusia. Itu maksiat yang harusnya seorang muslimah itu malu. Ya, adapun malu yang tercela seperti tadi, malu belajar ilmu agama. Malu belajar ilmu agama itu malu bukan pada tempatnya. Oleh karena itu kaum muslimat, wahai ummahat, ibu sekalian, ya sekali lagi mari kita bersemangat dalam belajar ilmu agama. Jangan pernah ada rasa malu pada diri kita, walaupun kita sudah tua, walaupun kita sudah ini dan seterusnya. Jangan malu belajar Al-Quran, belajar membaca Al-Quran, ya belajar tata cara wudhu, belajar tata cara sholat sesuai dengan tuntunan agama, tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik.